Bapak Aep ialah seorang perokok dan bisa dikatakan bahwa Bapak Aep ini seorang pecandu rokok. Karena jika satu hari saja Bapak Aep ini tidak merokok, ia akan merasa stres, pusing, dan mual-mual. Dan pada suatu hari Bapak Aep ini terkena penyakit tuberkulosis. Seperti yang kita lihat tadi, Bapak Saifuddin meninggal karena penyakit TBC. Apakah teman-teman tahu kalau penyakit TBC menjadi penyumbang kematian terbesar di Indonesia? Untuk apa yang dikatakan oleh Sri, mungkin penyebab kematian penderita TBC ini karena ia tidak tahu tanda dan gejalanya, sehingga penyakit tersebut dibiarkan begitu saja, ataupun penderita TBC ini tidak tahu bagaimana cara pengobatan penyakitnya dengan baik. Jadi di sini kita akan melakukan apa sih, Sri? Jadi kita di sini akan melakukan satuan acara penyembuhan. Tapi kita tidak hanya berdua di sini. Berapa banyak dari kalian yang tahu singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana cara mengenalinya dan bagaimana cara mencegahnya. Lalu, bagaimana ya caranya? Tuberkulosis ialah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Akan tetapi, ketika daya tahan tubuh kita sedang baik, maka bakteri tersebut akan dilawan oleh sistem imun kita. Dan bakteri tersebut akan kalah. Lain halnya ketika daya tahan tubuh kita sedang lemah, maka virus tersebut akan lebih mudah untuk menyerang, sehingga tubuh kita dapat terinfeksi penyakit. Selain itu, tuberkulosis pun dapat menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, dan selaput otak. TBC ialah penyakit yang menular dan mematikan. Lalu, bagaimana sih cara penularan dari penyakit TBC ini? Ketika seorang paru aktif batuk atau bersin, maka percikan cairan dan dahaknya akan terbawa ke udara. Itu menjadi salah satu media penularannya. Ketika seorang paru aktif batuk atau bersin dan menutupnya dengan tangan, setelah itu ia bersalaman dengan orang lain. Kuman TB pun dapat hidup di lingkungan yang lembab dan kurangnya sinar matahari. TBC ini ada nggak sih tanda dan gejalanya? Nah, untuk tanda dan gejalanya ini akan diperagakan oleh teman-teman saya. Pertama ialah batuk lebih dari 2 minggu dan batuk disertai darah. Lalu yang kedua ada berkeringat di malam hari tanpa melakukan aktivitas apapun. Lalu yang ketiga ialah suhu meningkat atau demam lebih dari 38 derajat Celcius. Dan yang terakhir ialah penurunan berat badan secara drastis. Lalu siapa saja sih yang terkena risiko penyakit TBC? Siapa ya? Ada banyak dari yang kita kira mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok seperti Bapak Aep tadi, lalu mereka yang tinggal di lingkungan padat dan lembab pun menjadi salah satu risiko penularan penyakit TBC ini. Lalu ada para peminum alkohol. Lain itu, adapun penderita HIV/AIDS, penderita diabetes, dan para lansia. Ada obatnya nggak sih? Ada. Untuk penderita TBC bisa meminum anti tuberkulosis yang diminum selama jangka waktu 6 bulan atau bisa lebih. Tetapi daripada kita melewati proses penyembuhan TBC, lebih baik kita melakukan pencegahan penyakit TBC dengan cara Pertama ialah pemberian vaksin BCG pada bayi baru lahir. ketika teman-teman sedang bersin atau batuk, diharapkan menutupnya yang pertama dengan masker, lalu ada dengan tisu, dan jika tidak mempunyai kedua barang tersebut, teman-teman juga bisa menggunakan siko. Boleh dicontohkan oleh Aep. Jadi seperti itu ya teman-teman cara pencegahan atau cara penularan dari penyakit TBC ini. Menjaga kebersihan rumah atau lingkungan yang kalian tempati. Memastikan udara segar dan matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati. Bahkan makan cukup asupan gizi pun dapat kalian lakukan demi menjaga ketahanan tubuh. Dan jangan meludah sembarangan.
Dan ketika teman-teman menemui seseorang dengan tanda dan gejala TBC tadi, teman-teman bisa membawa seseorang tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat, sehingga seseorang tersebut dapat ditangani oleh pihak kesehatan. Dan tidak meludah sembarangan. Dan ketika teman-teman menemui seseorang dengan tanda dan gejala penyakit tuberkulosis, teman-teman bisa membawa orang tersebut ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit.